Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, ketemu lagi pada mata kuliah tugas gambar mesin, di mana pada video kali ini kita akan melanjutkan yaitu proses assemble and join. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah ini ya melengkapi seluruh komponen penyusun dari mesin ini. Nah, jadi seluruhnya sudah kita buat sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan proses join ya. Nah, karena di sini kita sudah menyusun ya, artinya dalam proses penggambaran kemarin atau desain kemarin, itu kita sudah menyusun semua komponen pada tempatnya, artinya proses assembly sebenarnya sudah selesai. Nah, jadi eh, untuk proses selanjutnya itu kita hanya butuh melakukan proses join. Di mana proses join ini kita lakukan atau kita terapkan pada komponen-komponen yang memiliki mekanisme pergerakan ya. Contohnya misalkan seperti ini ya. Di sini untuk bagian eee, ini ya, pengatur arah dari keluarnya cacahan ini bisa dinaik turunkan seperti ini, ada mekanismenya. Nah, itu adalah salah satu contoh nanti yang akan kita lakukan proses join. Nah, di dalam proses join itu harus ada salah satu komponen itu yang akan menjadi ground, di mana ground itu adalah komponen tetap. Artinya tidak nanti tidak bisa digerakkan. Jadi nanti komponen tersebut menjadi referensi ya atas komponen-komponen lain. Nah, untuk kasus ini komponen yang akan kita jadikan ground adalah komponen kerangka ini. Nah, di bagian kerangka ini eh, terdiri dari banyak komponen juga ya. Di sini di dalam sini ada banyak komponen. Nah, ini masih terpisah ya. Kalau kita gerakkan seperti ini masih terpisah semuanya. Nah, seperti ini. Maka kita harus join dulu. Kita grouping dulu dalam satu apa namanya? Kelompok menjadi komponen kerangka ya. Nah, di dalam kerangka ini tidak ada mekanisme gerak ya. Jadi kita bisa jadikan satu menjadi komponen rigid ya. Nah, caranya tinggal diklik saja. Sebenarnya kalian bisa gini ya, bisa bisa mengatur misalkan komponen mana yang ingin kalian join rigid. Rigid itu artinya dia eh, menyatu antar dua komponen atau lebih ya. Misalkan antara komponen ini dengan ini itu kalian buat menyatu, artinya misalkan satu komponen gerak, yang lain ikut gerak. Kalau satu komponen diam, yang lain ikut diam. Itu rigid. Nah, itu caranya bisa kalian select aja komponen mana yang akan kalian join rigid. Kemudian di sini ada rigid group atau di join ini juga ada join. Kemudian di sini ada motionnya kita pilih rigid. Nah, ini untuk dua buah komponen. Tetapi kalau misalkan kita mau membuat banyak komponen, jadikan satu, itu kita bisa dengan mudah seperti ini ya. Kita klik yang kelompok komponen kerangka ini yang terdiri dari banyak komponen ini, langsung saja ke induknya ini, kemudian kita assemble, kemudian rigid group. Nah, ini kan otomatis terselect semua yang ada di dalam komponen kerangka ini. Kemudian kita oke. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau saya gerakkan, maka komponen yang berada dalam satu kelompok tersebut, yang kita sudah rigid group tadi, ikut bergerak. Artinya komponen ini menjadi satu. Revert. Nah, setelah itu, komponen kerangka ini akan kita jadikan referensi tadi ya. Jadi ini akan kita jadikan ground dengan cara klik kanan, kemudian ground. Nah, dengan kita mengaktifkan ground, di sini akan muncul simbol kayak pin seperti ini ya. Artinya komponen tersebut tidak bisa digerakkan. Ini kalau saya drag, nah sudah nggak bisa digerakkan. Nah, ini nanti akan menjadi referensi untuk komponen-komponen lainnya. Nah, setelah itu kita mulai dari bagian blade-nya dulu ya. Yang lain kita matikan dulu supaya gampang seleksinya. Ini kita matikan covernya, fasternya juga kita matikan. Nah, di sini untuk komponen blade ini juga masih terpisah. Nah, ini masih terpisah. Maka kita juga
kita grupkan. Nah, komponen build ini kita grupkan dengan cara seperti yang sebelumnya. Kita pilih induknya saja, kemudian kita assemble, rigid, kemudian oke. Nah, otomatis ini akan jadi satu. Ini ada yang kurang ya. Ini untuk bautnya juga sebenarnya harus ikut, maka kita bisa eh, rigid group lagi. Nah, dengan cara kalau misalkan sudah dibuat induk seperti ini, kita bisa seleksi dari sini ya. Tetapi kalau misalkan karena komponen blade ini dengan faster ini terpisah ya, maka kita tidak bisa melakukan cara seperti tadi. Kita lakukan dengan cara aktifkan dulu perintah rigid groupnya, baru seleksi komponennya belakangan. Nah, ini kita pilih yang blade, continue. Nah, setelah itu pilih komponen lain lagi. Nah, seperti ini. Kita harus pilih satu-satu karena di dalam fastener ini ada banyak ya. Ada ini juga. Kalau kita pilih langsung di sini maka semua akan ikut. Padahal yang kita seleksi hanya bagian yang fastener yang ada di dalam blade ini saja. Nah, kita pilih seperti ini. Nah, ini harus satu-satu memang ya. Karena untuk fastener keseluruhan itu jadi satu grup waktu kita desain. Oke, setelah itu kita oke. Sorry, ada satu lagi ya. Ini untuk bagian blade ini juga menyatu dengan shaftnya ya. Maka kita pilih sekalian untuk shaftnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, ini kalau kita gerakkan, maka ini akan jadi satu. Karena ini komponen ini nanti pada kenyataannya juga seperti itu ya. Jadi kalau misalkan shaft berputar, maka semua komponen ini juga ikut berputar. Maka kita bisa join ini ya, rigid group ya. Oke, setelah itu, nah untuk komponen lain yang kita grupkan atau kita rigid group itu ada lagi selain itu yaitu ini kita matikan dulu ya yang sudah ya untuk blade-nya kita sudah. Setelah kita matikan lagi. Nah, untuk komponen lain yaitu bagian body ya, bagian body, sorry bagian cover ini ya. Nah, cover terutama bagian body yang bawah ini ya. Nah, ini juga dia terikat ya terhadap kerangkanya, jadi mati. Maka kita bisa grupkan juga. Kita rigid group, pilih yang body ini, kemudian kerangka. Nah, oke. Nah, ini juga sudah jadi satu, nggak bisa gerak karena tadi kerangkanya sudah kita ground. Kemudian ada lagi yaitu bagian eh, ini apa namanya pillow block atau bearing ya. Bearing ini juga menyatu terhadap body ini. Maka kita juga harus join group, rigid group ini ya. Pilih body, kemudian dengan ini dan ini. Dan kita oke. Nah, ini juga sudah nggak bisa gerak karena dia menyatu dengan body, menyatu dengan kerangka. Dan kerangkanya tadi sudah kita ground. Oke, setelah itu kita munculkan lagi untuk bagian blade-nya. Nah, blade ini nanti rencananya akan berputar ya terhadap eh, shaft-nya, sorry, terhadap bearing-nya ini ya. Nah, maka dari itu kita gunakan as-built join ini ya, as-built join. Nah, bedanya ya join sama as-built join ini ada dua. Kalau join itu digunakan untuk assembly sama join ya. Jadi misalkan ada komponen yang belum berada pada posisinya, kita gunakan join. Jadi ini selain untuk join juga untuk memposisikan benda, komponen. Tetapi karena desain kita sudah di awal sudah kita posisikan ya, jadi semua komponen ini sudah berada pada posisi yang sebenarnya, yang seharusnya, maka kita gunakan as build join.
Nah, kita pilih ini Assemble Join, kemudian pilih Blade, kemudian pilih eh, bearing ya, salah satu saja. Kemudian kita pilih, nah di sini di join, Assemble Join ada banyak eh, jenis-jenis join ya. Ada rigid, ada revolute, ada slider, cylindrical, pin slot, dan planar, dan terakhir adalah ball. Nah, nanti ini tidak saya jelaskan semua, silakan nanti dipelajari, ada di materi di ini ya, di websitenya Fusion ada. Nah, khusus untuk materi ini kita bahas sesuai yang kita aplikasikan di mesin ini saja. Karena nanti ada mata kuliah sendiri yang membahas itu secara detail. Seharusnya sudah dipelajari sebelum ini seharusnya ya. Nah, karena eh, gerakan dari blade itu nanti berputar terhadap bearing, maka kita gunakan revolute. Nah, revolute ini digunakan untuk gerakan rotasi ya, hanya bisa bergerak terhadap satu sumbu, hanya bergerak berputar terhadap satu sumbu ya, tidak bisa bergerak secara aksial X, Y, dan Z, nggak bisa. Berputar pun tidak bisa di sumbu kedua sumbu yang lain. Jadi hanya di satu sumbu. Itu namanya revolute. Contoh penggunaannya ya seperti ini untuk komen-komen berputar seperti ini. Nah, kita pilih snapnya. Nah, kita bebas ya, kita pilih yang mana. Yang penting dia searah dengan sumbu putarnya. Nah, seperti ini contohnya. Di situ ada simbol seperti arah dari perputarannya ya. Nah, ini arahnya muter seperti ini ya. Nah, di sini juga boleh seperti simbolnya sudah sama ya. Kalau misalkan seperti ini, nah salah ya. Di situ perputarannya ke sini ya, ke sini. Kalau di sini, nah ini sudah benar. Nah, kita di sini juga boleh sama aja. Yang penting simbolnya benar ya. Dan snapnya berada di center dari porosnya. Yang kita klik di sini, kemudian kita oke. Nah, ini kita gerakkan, dia sudah berputar seperti ini. Nah, ini kita nyalakan untuk fastenernya. Nah, seperti itu. Oke, kita revert. Nah, ini untuk blade sudah ya. Kemudian di sini juga ada gerakan lagi ya di sini ya. Di sini ada gerakan lagi yaitu ini nanti digunakan untuk adjustable ya. Jadi untuk mengatur celah antara blade dengan bagian sini ya, tatakan di sini ya. Nah, ini bisa diatur maju mundur seperti ini. Nah, maka di situ ada join eh, untuk tipe lain ya. Namanya tipe slide ya. Nah, untuk yang baut ini bisa kalian join juga. Joinnya bebas ya sebenarnya. Kalian bisa gunakan rigid. Maksudnya ini tetap terhadap ini, terhadap body atau dibiarkan saja juga nggak masalah. Selama ini tidak kalian geser, maka dia tidak bisa geser. Oke, kita kembali lagi ke sini assemble join, kemudian pilih komponen ini ya body ya, di sini body dan komponen ini. Sorry, sebentar kita cek dulu ya, apakah ini dia masuk ke body ya. Nah, ini masuk ke body ya, harusnya ini berbeda ya. Ini maksudnya beda grup. Tadi kalau ini masuk ke body, maka di body tadi kita sudah rigid terhadap ini ya, maka ini nggak bisa digerakkan, makanya ini nggak bisa digerakkan. Nah, ini harus kita keluarkan sebenarnya untuk komponen ini. Ini kita keluarkan, kita copy, paste, oke. Nah, akan masuk ke body sini ya. Nah, ini. Nah, ini kita sebentar, kita geser bisa nggak ya? Kita coba dulu ya. Ini adalah komponen. Kita gini aja, klik kanan, find in browser. Nah, ini kan muncul di sini ya. Nah, kita matikan dulu tadi karena kita copy maka ada dua ya. Nah, ini kita find in browser. Nah, maka di sini muncul tandanya ya. Nah, ini komponennya. Ini bisa nggak kita keluarkan dari komponen dengan cara geser seperti ini? Saya coba dulu.
Nah, nggak bisa. Makanya caranya adalah dengan cara kita copy seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Ini maka ini sudah keluar, tetapi di sini masih ada. Nah, yang di sini kita remove ya, karena sebelumnya sudah terlanjur kita masukkan ke sini. Nah, itu ternyata nggak bisa dikeluarkannya. Ini harus kita copy, maka kopiannya akan masuk ke body sini, dan ini harus kita remove. Nah, seperti ini. Ini kita munculkan lagi. Nah, sudah. Nah, setelah itu ini kita create komponen from body. Nah, seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke cover ya, masukkan ke cover. Nah, seperti ini. Nah, di cover ini belum kita rigid ya. Tadi yang kita rigid hanya body ya. Harusnya ini bisa digerakkan. Nah, seperti ini. Kita revert. Nah, baru setelah itu kita join lagi. As build join, kita pilih bodinya, body. Kemudian kita komponen ini ya. Kemudian kita pilih motionnya, pilih slider ini. Nah, untuk snapnya kita pilih yang arah dia slide-nya kemana ya, arah pergeseran kemana. Nah, kita bisa pilih ini ya. Nah, ini sudah sesuai, ini juga boleh, sini juga boleh, ini pun juga boleh ya. Yang penting arahnya sama. Nah, kita pilih ini. Nah, seperti itu. Ini nggak masalah, ini hanya previewnya. Padahal nanti yang sebenarnya yang bisa bergerak yang ini ya. Karena yang di sini tadi sudah kita ground dan kita rigid terhadap kerangka. Ini seperti ini. Oke, kita revert. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian setelah itu kita buat untuk bagian covernya. Untuk cover yang bagian atasnya, untuk hopper ini. Hopper ini nanti akan bisa buka tutup ya. Nah, kita assemble lagi, assemble join lagi, pilih hopper dan pilih yang body. Nah, ini dan ini. Kemudian untuk type-nya, motion type-nya berputar ya, sama ya seperti yang awal tadi, revolute. Nah, untuk snap-nya kita pilih di engsel-nya ini. Nah, di sini boleh ya, yang penting arahnya sudah benar ya. Nah, klik sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita oke. Nah, kita cek ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk baut ini ikut terhadap baut, komponen yang atas ini ya, untuk hopper ya. Ini kalau misalkan belum kalian rigid ini, saya lupa ya, ini sudah saya rigid atau belum. Yang jelas misalkan ini kalian gerakkan ini nggak ikut, maka baut ini harus kalian rigid terhadap, hopper bagian atas ini. Dengan cara seperti yang sebelumnya di assemble rigid group. Seperti itu. Nah, kemudian, perhatikan di sini ya. Di sini kalau kita lihat ketika kita putar, itu dia akan tembus ya. Jadi antar komponen itu dia tidak bisa detect. Padahal sebenarnya realitanya ini ketika dia nabrak ke sini, komponen lain dia akan berhenti. Nah, seperti ini. Harusnya berhenti, tapi ini tembus. Nah, ini kita bisa setting dengan cara mengaktifkan ini kontak set ya. Kita enable kontak set. Nah, di sini ada enable kontak set dan enable all contact. Kalau kalian pilih enable all contact, itu artinya semua komponen itu akan mendeteksi collision tadi ya, tabrakan tadi. Nah, itu seluruhnya, tetapi biasanya berat ya kalau kita all contact. Nah, kita gunakan yang perlu-perlu saja ya. Misalkan ini dengan ini saja, itu caranya menggunakan enable set contact set ini. Kalau ini nanti seluruhnya akan kebentuk ya, kebuat. Nah, supaya nggak berat kita gunakan ini aja. Jadi komponen-komponen tertentu saja yang kita enable. Nah, caranya kita pilih ini enable contact set, maka akan muncul di sini contact set. Nah, kemudian klik kanan, kita new contact set. Nah, kita pilih komponennya. Komponennya adalah ini ya. Nanti yang nabrak adalah bagian sini dengan ini. Jadi kita pilih dua ini aja, dua komponen ini aja cukup. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita geser coba. Nah, seperti ini. Dia akan mentok. Ini kalau saya drag itu sudah nggak bisa lanjut. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Kita refill lagi. Nah, itu
kalian bisa gunakan jika ada komponen-komponen yang kasusnya seperti ini ya. Misalkan ada komponen yang mekanisme gerak dan ada batasan komponen lain itu kalian bisa gunakan enable contact set. Misalkan mau bikin baru, kalian klik kanan lagi di sini, new contact set lagi. Seperti itu. Oke, setelah itu ada mekanisme gerak lagi yaitu bagian depan sini ya. Ada bagian guide-nya ini nanti bisa bergerak naik turun ya. Dengan cara yang sama kita gunakan assemble join, pilih komponen ini guide, guide dan komponen body. Nah, kemudian pilih motionnya revolute, snap-nya kita gunakan ini ya, sumbu putarnya ya di sini bisa atau di sini juga bisa. Kita pilih ini aja. Pastikan, nah kalau seperti ini salah ya, ini karena tidak di sumbunya. Nah, seperti ini kita pilih yang ini. Nah, seperti itu. Dan oke. Nah, di sini juga seharusnya ada kontak set. Nah, ini kalau kita gerakkan ke bawah harusnya mentok sampai sini. Ke atas harusnya mentok sampai sini ya. Di sini ada collision ya di sini. Oke, kita gunakan eh, enable contact set ya. Ini kita buat new contact set. Kemudian kita pilih komponennya. Nah, ini kita pilih ini aja. Ini sebagai batas bawah. Kemudian ini nanti kalau dia nyentuh bagian sini ya, ini nyentuh bagian sini dia akan nabrak. Kemudian kalau dibuka ke atas dia akan nyentuh bagian sini. Ya. Kemudian kita oke. Nah, kita coba. Nah, seperti ini. Sorry. Dari depan ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan mentok. Ke atas juga akan mentok. Seperti itu. Nah, dengan melakukan join seperti ini ya, kalian bisa ngecek nanti ya, apakah dengan desain kalian seperti ini, apakah ketika membuka itu sudah sesuai harapan, atau kurang naik atau kurang turun, dan ketika kalau diturunkan itu juga apakah terlalu turun atau kurang turun, itu nanti bisa kita cek. Semua join seperti ini fungsinya adalah seperti itu. Supaya nanti ketika dibuat, memang fungsinya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita lanjutkan untuk mekanisme yang lain ya. Di sini selain setelah ini ya, bagian guide ini di sini juga ada untuk bagian caster ini ya. Caster ini kan bisa berputar ya. Caster wheel ini. Nah, kita gunakan assemble join lagi. Kita pilih kerangkanya. Nah, kerangka ini dan caster ini. Kemudian motionnya revolute, pilih sumbu putarnya. Nah, seperti itu, oke. Ini kalau kita gerakkan, dia sudah bisa putar. Oke, revert lagi. Kita lakukan cara yang sama untuk caster yang satunya. Assemble join, pilih kerangkanya, dan pilih casternya. Kemudian snapnya, ini pastikan revolute, snapnya di lingkaran ini. Oke, kita cek. Nah, sudah oke, kita revert. Oke, kemudian ada lagi, yaitu bagian ini ya, bagian mesin ini ya. Mesin ini nanti rencananya bisa kita adjust ya, maju mundurnya untuk ngatur. Nah, ini posisi ininya, ngatur maju mundurnya agar dia sejajar terhadap puli yang depan atau puli bagian pencacah. Kemudian nanti juga bisa bergerak terhadap sumbu X ini atau sepanjang ini ya, searah dengan panjang dari kerangka ini untuk mengatur jarak sumbu poros ya. Nah, kita gunakan cara yang sama, assemble join, kemudian kita pilih ini ya, apa namanya, kerangka dan elektrik motor. Nah, untuk motionnya kita pilih slider. Nah, slidernya kita yang sini dulu ya, maju mundur ini dulu. Kita pilih ini. Dan oke. Nah, seperti ini ya. Revert lagi.
Kemudian, nah ini kerangka ini sebenarnya ini juga ada pergerakan ya. Nah, sebelumnya kerangka ini kan kita sudah rigid terhadap ini. Tadi, salah ya, harusnya ini tidak kerangka ini ada motionnya ya. Tadi saya ngomongnya semua kerangka ini jadikan satu karena nggak ada motionnya. Ternyata ini ada ya bagian sini ya. Khususnya untuk dudukan mesin ini harusnya bisa bergerak ke arah sini ya. Nah ini kita keluarkan dulu ya sebenarnya. Kita keluarkan dulu. Misalkan yang sudah terlanjur jadi grup bisa kalian keluarkan ya. Nah ini dan ini ya. Satu-satu aja sini dulu. Kita copy aja. Nah kita copy paste. Oke. Ini sudah masuk ke body. Kemudian ini kita remove. Nah, ini sudah masih ada itu yang di body ya. Kemudian bagian sini juga. Nah, bagian bodinya ini kita copy, paste. Kemudian oke langsung. Ini kita remove. Nah, untuk kopiannya akan masuk ke bagian body sini, folder body ini, dua ini ya. Nah, ini kita create component from body. Nah, dia akan muncul turun ke bawah di sini, dua ini. Kita masukkan ke jangan masukkan kerangka ya, karena kerangka tadi sudah kita fix, biarkan di luar aja nggak masalah. Oke. Nah, ini kemudian kita namanya kita join. Ini kita grup ya. Dua ini kita grup. Karena apa? Karena dua komponen ini nanti kalau ini gerak ke sini, dia ikut gerak ya karena dia jaraknya harus sama supaya mesin bisa terpasang. Jadi kita bisa rigid group ya. Pilih ini dan oke. Nah, ini kalau saya geser dia ikut. Nah, ini kita assemble lagi, assemble join, pilih ini. Salah satu aja karena tadi yang satu sudah kita rigid pasti ikut. Kemudian pilih yang kerangka. Kalian bisa pilih ini ya, pilih ini atau pilih ini bisa, sama saja. Kemudian slider, pilih slide-nya ke arah sini. Kemudian pilih lagi ya. Pilih lagi untuk tadi untuk arah slide-nya, sekarang snap-nya ya. Nah, seperti itu. Dan oke. Nah, ini kalau saya gerakkan, dia bergerak seperti itu. Ini saya revert. Ini saya gerakkan, dia bergerak seperti itu. Nah, ini tadi yang untuk mesin tadi kita joinnya terhadap kerangka yang sebelumnya masih fix ya. Jadi kita harus ubah dulu. Tadi ada yang salah berarti untuk yang mesin tadi. Nah, kita cek lagi joinnya yang mana. Masuk kemana join ini? Kita cek di bagian kerangka. Join. Nggak ada. Di join sini. Nah, di sini ya, masuknya ke sini. Nah, ini. Ini tadi kita joinnya terhadap komponen yang kita sebelumnya remove tadi ya. Bukan komponen yang baru kita copy ini. Makanya kita harus ubah dulu. Nah, ini kita delete saja. Nah, ini masih free berarti kan ya. Seperti ini oke, sudah benar. Kita minimize lagi. Nah, ini harusnya ngikut terhadap ini ya, yang baru ya. Nah, yang ini ya. Nah, kita assemble join lagi. Kita pilih electric motor terhadap komponen ini. Motionnya slider, kita pilih ini. Snapnya di sini. Oke. Ini kita geser. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita bisa gerakan seperti ini. Ini bisa maju mundur, sama bisa geser ke sana ke sini. Nah, ini sudah benar. Nah, ini untuk bautnya dan murnya belum ngikut karena belum kalian rigidnya. Ini bisa kalian rigid. Nah, sebelumnya kita revert dulu. Nah, ini untuk bautnya ini ya, kita rigid lagi. Rigid untuk yang dua ini ya. Dua ini depan ini dan dua belakang itu dia ngikut terhadap kerangka ini ya, gesernya ke sini saja, maka kita rigid terhadap itu.
ini, kemudian ini. Ya, ini kita rigid terhadap kerangka yang dudukan ini. Oke, jadi ini dia ngikut seperti itu. Oke, kita revert lagi. Kemudian yang sebelah sini dia ngikut terhadap mesin. Assemble join, kita pilih ini. Sorry, assemble join, sorry salah. Rigid group ya, sorry. Rigid group, kita pilih ini. Oke, itu kita rigid ngikut dengan mesin. Rigid one constraint selected component. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sudah benar ya. Oke, revert dulu. Kita rigid group lagi ini dengan pulih. Belum ternyata. Oke. Oke. Nah, ini untuk yang ini kan harusnya mentok seperti ini ya. Ini kalian bisa apa namanya? Enable kontak set ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ada yang lain atau tidak ini ya? Nggak ada ya. Saya rasa sudah cukup ya. Jadi semua mekanisme join sudah kita set. Nah, seperti ini. Maka kita bisa lihat ya apakah fungsinya apa sih sebenarnya ya tadi seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Apakah eh mekanisme ini sudah sesuai apa belum ya? Misalkan seperti ini contohnya ya. Di sini ada baut di dalam sini apakah nanti ketika saya gerakkan seperti ini nabrak dengan pisaunya atau tidak. Kemudian untuk slidernya ini juga sama. Kapan kalian mengatur panjang slotnya ini supaya dia masuk ke sini dan ke sana itu sesuai dengan range yang kalian atur misalkan. Nah, ternyata misalkan kurang panjang ya, kurang jauh ke sana, maka kelihatan ya di sini ya, space-nya ini kelihatan jaraknya ini. Nah, jarak antara blade ini terhadap nah ini seperti ini ya. Nah, ini jarak ini terhadap ini misalkan kurang jauh, maka ini slotnya bisa diperpanjang sehingga kita bisa geser ini lebih jauh ke sini ya. Nah, maka kalian perlu edit lagi. Nah, fungsinya seperti itu. Kalian bisa ngecek seperti itu. Kemudian bagian sini juga apakah apa namanya mesin ini sudah kita geser maju mundurnya sehingga nanti ini bisa sejajar atau tidak. Kemudian untuk panjang pendeknya seperti ini kalian bisa atur juga misalkan kemarin di perhitungan ternyata jarak sumbu porosnya kurang panjang, maka kalian bisa cek seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini itu jaraknya adalah 413. Nah, sekarang misalkan padahal seharusnya jaraknya 500, maka kalian harus geser dulu seperti ini. Geser seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat gesernya kan dia mentok sampai slot ini ya. Sampai slot yang kita buat ini kalian rancang ini. Nah, seperti segini. Nah, ini apakah dengan slot sekian itu apakah sudah mencapai 500? Misalkan di perhitungan 500, kita cek seperti ini. Nah, ternyata cuma 450, maka ini kurang panjang. Sehingga kalian bisa edit. Slotnya ini bisa kalian geser lebih ke arah ke sini, ke kanan sini ya. Nah, ini kalau misalkan di perhitungan 500, maka ini kurang. Slotnya ini salah ini. Slotnya harus kalian geser ke sini supaya jarak sumbu porosnya mencapai sesuai yang ada di perhitungan.
Oke, saya kira cukup ya untuk materi kali ini. Selamat mencoba, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.